Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin ya mujibas sailin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta rahmanur rahim ya Allah. Al-malikul qudusus salam. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahar. Al-wahhabur razaqul fatahul alim. Al-qabidul basitul khafidur rafi'. Al-mu'izzul muzillus sami'un basir. Al-hakamul adul latiful khabirul aliyul azim. Al-ghafurul syakurul aliyul kabir. Al-hafidhul muqitul hasibul jalil. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ar wa man fihinna. Walakal hamdu anta mulkus samawati wal ar wa man fihinna. Walakal hamdu anta nur ya Rahman, anta nur ya Rahim, anta nurus samawati wal ar wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq ya Allah, wa wa'adukal haq ya Rahman, wa liqa'ukal haq ya Rahim, wa qaulukal haq ya mujibas sailin, wa jannatul haq, wa narul haq, wa nabiyunal haq, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq, wa saatul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukafir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannat tajri min tahtihal anhar. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra kullu nafsin za'iqatul maut idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti wa'ida. Wa qala aidan fi hadis ukhra al mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang terus-menerus beriman, sebagai hamba Allah yang terus-menerus bertakwa, cepat atau lambat, dalam hitungan detik pasti akan berjumpa dengan Allah. Ayahanda, bunda, ikhwatal iman, semua kita yang berada di masjid yang indah ini pasti akan berjumpa dengan Allah. Semua kita yang berada di masjid yang indah ini pasti akan menghadap Allah Jalla Jalaluh, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, insya Allah ketika sakaratul maut itu datang, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengapa ayah pergi ke masjid zuhur ini berjamaah? Mengapa ayah jauh-jauh meninggalkan kesibukan dunia, pergi untuk menghadap Allah di waktu zuhur, sholat berjamaah? Karena laki-laki sholatnya di masjid berjamaah. Wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi selama sejauh tidak menimbulkan fitnah, please to the mosque, silakan ke masjid. Tapi kalau wanita menimbulkan fitnah, lebih baik di rumah. Kita datang jauh-jauh kemari karena semua kita ingin ridhonya Allah. Panas-panas, sibuk-sibuk, kita sempat kemari karena semua kita ingin rahmat, rahman, rahimnya Allah. Kita datang jauh-jauh kemari karena semua kita ingin maghfirah, ampunan Allah. Kita datang kemari jauh-jauh untuk apa? Karena semua kita ingin hidayah, petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Tidak sembarang orang ayah yang bisa datang ke masjid ini ila ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan. Kita yang hadir di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Sesuatu kebahagiaan bagi kita semuanya. Allah berikan ilmu, Allah berikan kekayaan, harta, jabatan, anak, istri. Bagaimana tanda kita bersyukur kepada Allah? Di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, banyak menyebut-nyebut nama Allah. Cinta kepada Allah, apa yang kita lakukan? Astad, zikir. Orang yang banyak berzikir selama hidup, insya Allah matinya berzikir. Orang yang nggak pernah berzikir, nggak pernah menyebut-nyebut nama Allah selama hidup, impossible, hayhata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, that's maut, mati, dakhalal jannah. Alhamdulillah di sini Bapak Imam luar biasa. Setelah sholat berzikir, mengucapkan la ilaha illallah. Cinta kepada Allah, banyak zikir. Cinta kepada Rasul, banyak salawat. Kalau seandainya salawat tadi yang kita ucapkan bersama
sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua kita bisa bangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhsarul mar'u biman ahabbak ilai. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan bersama siapa yang kita cinta di dunia ini. Cinta ulama, kita bangkit dengan ulama. Cinta Rasul, kita bangkit dengan Rasul. Mana buktinya kalian cinta kepada Rasul? Ada. Tadi kita bersalawat. Ini bukti cinta kepada Rasul. Kalau salawat itu sampai, insya Allah akan dapat syafaat. Yang kedua, kalau seandainya salawat tadi sampai, yang ketiga, insya Allah bisa berjumpa langsung. Bisa berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga nanti. Mudah-mudahan semua jamaah masjid ini insya Allah kelak di akhirat bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Al-asajidatul kiram, yang mulia semua guru-guru Nanda yang hadir, luar biasa banyak ustaz-ustaz saya, guru-guru saya, ayahanda, bunda, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah jalla jalaluh. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki hari keberapa ayah? 20. Berarti sudah 20 hari kita dibakar oleh Allah. 20 hari kita dididik, digembleng, dibina, di ospek, di pesantren kilatkan sama Allah, digenjot sama Allah, sudah 20 hari. Dipres sama Allah, sudah 20 hari. Tinggal 9 hari lagi. Setiap tahun ayah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tapi ingat, suatu masa nanti, suatu saat nanti kalian akan berpisah dengan Ramadan untuk selama-lamanya. Akankah Ramadan ini Ramadan terakhir ayah? Akankah bunda Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita? Maka itu Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian. Allah memerintahkan kepada kita agar kita secepat mungkin bertaubat kepada Allah. Agar kita sesegera mungkin bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu mati. Karena taubat tidak menunggu mati kita. Ini bulan taubat, bulan muhasabah, bulan ampunan ayah. Pintu surga terbuka, neraka Allah tutup. Amal. Melipat-lipat ganda. Doa sangat amat mustajab. Banyak berdoa di bulan suci Ramadan. Yang ada utang piutang, minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum hutangku lunas ya Allah. Yang ada masalah di dunia, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum masalah duniaku selesai. Yang belum punya keturunan, minta keturunan yang soleh. Yang sulit keuangan, minta kepada Allah. Apalagi ketika hendak berbuka ayah, doa mustajab. Memang ini nanti sama Allah. Dari pagi sampai sore kita menahan tangan, menahan mata, menahan hati, menahan kaki, menahan nafsu. Ketika hendak berbuka, memang dinanti sama Allah ayah, agar kita mengangkat kedua tangan kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Imam luar biasa, imam tadi berdoa bersama. Satu saja diijabah, maka semua kita akan diijabah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Fa inna dhi'bu ya'kulu min ghanam munfarid. Sesungguhnya serigala hanya memakan domba yang sesat. Kita harus berjamaah. Inilah abadnya kebangkitan Islam. Umat harus bersatu sekarang. Jangan lagi berpisah-pisah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, jangan bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara ayah.
Maka damaikanlah kedua belah pihak yang bertikai. Rio, jangan ribut-ribut. Kita harus bersatu. Siapapun dia, Muhammadiyah, NU, Wasliyah, Tablik, semua kita bersatu. Siapakah orang beriman itu? Tolong digarisbawahi ayah. Siapakah ustadz itu? Siapakah ulama? Orang sudah dikatakan imam, orang sudah dikatakan ulama, orang sudah dikatakan ustadz, orang sudah dikatakan orang beriman. Kalau dia saling cinta karena Allah, saling tolong karena Allah, saling menghormati karena Allah, saling menghargai karena Allah, saling mendoakan karena Allah, saling menutupi aib karena Allah, saling merangkul karena Allah, saling mendinginkan karena Allah, saling mendamaikan karena Allah. Kita bersaudara ayah semuanya. Jangan kita bertikai di antara kita. Al-Quran 80% membahas tentang ukhuwah, Pak Ustadz. Al-Quran 80% membahas tentang ukhuwah, persaudaraan. Hanya 20% membahas tentang ahkam, hukum Allah. Saya sedih saat ini. Di dunia maya terus antara ustadz ulama ribut. Sedih saya lihat. Apakah mereka tidak paham kita itu bersaudara? Jangan ribut masalah sunnah. Jangan ribut masalah khilafiyah. Sampai akhir zaman tidak akan selesai. Setiap ada hadis, setiap ada dalil, setiap ada nas, tidak bid'ah. Tetapi kalau tidak ada dalil, tidak ada nas, tidak ada hadis, baru bid'ah. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Dan jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang. Baru pulang dari Yaman 2 tahun sudah bid'ah. Orang capek di Mesir sudah. Allahu Akbar. Ayah, kita mempunyai mazhab yang masyhur ada 4. Hanafi punya murid namanya Imam Maliki, Pak Ustadz. Maliki punya murid, punya Imam Syafi'i. Syafi'i punya murid, punya Hambali. Hambali punya murid, Imam Bukhari. Tapi yang masyhur itu ada 4. Perhatikan baik-baik. Orang Aceh harus bersatu. Indonesia harus bersatu. Makanya 2019 jangan salah pilih pemimpin. Jangan salah pilih anggota dewan. Pilihlah pemimpin yang subuhnya berjamaah di masjid. Oke Ustaz? Pilihlah pemimpin yang subuh, jangan maghrib. Kalau maghrib anak-anak bisa. Pilihlah pemimpin yang subuhnya berjamaah masjid. Pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Pilihlah pemimpin yang cinta kepada rakyat. Sayang dengan rakyat. Bagaimana caranya rakyat ini bisa selamat di akhirat nanti. Selamat di dunia. Selamat di akhirat. Kita tidak mau terjebak. Kita tidak mau terjebak oleh keenakan dunia sesaat. Lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Mata'ul qalil walahum azabun alim ladza muda wa tarakun husnan tawilan. Enak sesaat tapi resikonya berkepanjangan di akhirat nanti. Maksiat enak ayah, enak tapi sesaat. Di Matang ini heboh jangka ini narkoba. Allahu Akbar. Saya sedih. Jangka terkenal, Matang terkenal. Narkoba enak, tapi sesaat, hati-hati. Sabu-sabu enak, tapi sesaat. Mohon maaf, sabu-sabu yang beredar di Birun, di Aceh, semuanya sabu-sabu oplosan. Hati-hati. Sabu-sabu oplosan, hati-hati. Orang beriman, orang cerdas, al-mu'min kaisun wa fatinun. Tidak mau terjebak oleh keenakan dunia sesaat lalu menderita berkepanjangan di akhirat.
Kita tidak mau bahagia sesaat di dunia. Kita ingin bahagia selama-lamanya di akhirat. Kita tidak mau kaya sesaat di dunia. Kita mau kaya selama-lamanya di akhirat. Kita tidak mau bahagia sesaat, tenang sesaat di dunia. Kita ingin tenang selama-lamanya di akhirat. Kita ingin berkumpul dengan ayah ibu kita, istri suami kita, anak-anak kita bersama masuk dalam surganya Allah. Maka itu orang-orang beriman dia olah hidup yang sesaat di dunia ini untuk berarti bahagia kelak di akhirat nanti. Ada 4 mazhab ayah. Yang pertama tadi mazhab Hanafi punya murid Maliki, Maliki punya murid Syafi'i, Syafi'i punya murid Hambali, Hambali punya murid Imam Bukhari. Yang masyhur itu 4. Ini empat ini ahlus sunnah wal jamaah. Rio. Jangan ribut. Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah. NU ahlus sunnah wal jamaah. Wasliyah ahlus sunnah wal jamaah. Tabligh ahlus sunnah wal jamaah. Kita semua ini ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ribut. Ini abad kebangkitan Islam. Perhatikan baik-baik. Takdirnya saya sebenarnya harus ke Lok Semawe. Karena sore nanti ceramah Lok Semawe langsung balik ke Banda. Karena besok ada jadwal lagi di sana. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini. Dan ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Saya nggak tahu tadi ayah. Jam 9, sebelum jam 9 saya dapat SMS untuk berhenti di Matang. Bisa nggak terkejar ya Allah? Saya memohon kepada Allah. Ya Allah, sempat nggak hamba? Alhamdulillah, nggak disangka-sangka saya bisa di sini. Semestinya saya belum sampai kemari. Menurut ilmu kekencangan, ilmu mobil. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, semua geraknya Allah. Hari ini saya berdiri di sini. Ini pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mana ayatnya? Ada ayat. Al-Hadid ayat 22. Hadid artinya besi. Ayat 22. Silakan dibuka. Ma asoba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika la yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi ini, jodoh, rezeki, maut, bahkan saya hadir di sini, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Kita saja yang terkejut. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Orang yang menyebut kebetulan adalah orang yang tidak bertuhan. Orang yang menyebut kebetulan adalah orang yang tidak bertuhan. Buktinya ayah, tadi kita sholat, imam membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya peristiwa langit bumi ini dalam Rabbil Alamin. Rabba Rabbi, Allah yang mengaturnya, bukan kita yang mengaturnya. Allah yang mengatur, bukan kita. Dan jangan coba-coba sok-sok ngatur. Hati-hati. Jangan coba-coba sok-sok ngatur. Sombong, angkuh, bangga diri. Berapa lama kita hidup ayah? Berapa lama kita berkuasa? Berapa lama umur kita? Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Semua kita sudah diteken kontrak mati oleh Allah. Hanya persoalan waktu, di mana, kapan, dan bagaimana. Semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian. Semakin hari semakin dekat dengan kuburan. Semakin hari semakin dekat dengan alam barzah. Semakin hari semakin dekat dengan alam kubur. Semestinya kita semakin taat kepada Allah. Semestinya masjid kita ini semakin penuh karena jadwal kematian semakin dekat. Semestinya kita semakin senang berbuat baik terhadap makhluk Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayahanda bunda ikhwatal iman, tidak terasa sudah 20 hari
Kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ayah Ramadan. Sampai jam berapa Pak Ustaz saya di sini? Sudah habis ya? Alhamdulillah. Suara saya habis. Ramadan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Ramadan, artinya pembakaran. Sesuatu yang dibakar biasanya hal yang tidak bermanfaat. Sampah kotoran dibakar untuk dibersihkan. Kalaupun yang bermanfaat yang lebih besar lagi bang. Besi kalau dibakar jadi apa bang? Pisau, palu kalau dibakar. Kalau besi ini dibakar dengan teknologi, dibakar dengan sains, dengan ilmu dibakar besi ini. Seminggu, 2 minggu, maka besi ini jadi apa? Mobil Avanza, Wrangler, Alphard, Hummer, pesawat hebat. Besi dibakar dengan teknologi jadi pesawat. Nah, kita dibakar oleh Allah jatahnya 1 bulan penuh. Sudah 20 hari, sisa 9. Jatahnya sebulan penuh. Jatahnya sebulan penuh kita dididik, digembleng, di ospek, di pesantren kilatkan 1 bulan penuh. Digenjot, memang dipres sama Allah, dipres. Dipres. Dibakar oleh Allah. Untuk apa? Untuk apa Allah bakar-bakar kita? Karena Allah ingin mencetak. Dicetak setelah dipres itu pribadi yang super sangat amat canggih. Pribadi yang bertakwa. Apa saja yang dibakar ayah? Ada 3. Yang pertama dibakar dosa-dosa kita kepada Allah. Kita manusia ayah. Kita bukan malaikat. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin jauh dengan surganya Allah. Karena setiap hari dosa-dosa saya, dosa-dosa kita bertumpuk-tumpuk. Bagaimana kita memohon ampun kepada Allah? Kita manusia, kita bukan malaikat. Bunda, kita manusia bunda, bukan malaikat. Perhatikan baik-baik. Manusia bahasa Arabnya al-insanu. Al-insanu dari kalimat nasya yansa. Al-insanu satu manusia, insanani 2 manusia. An-nas manusia. Al-insanu ustaz dari kalimat nasya yansa, artinya forgets, artinya forgots, artinya lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia makanun tempat, please. Khata, kesalahan, wa nisyan, dan kelupaan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan manusia namanya Ustaz. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan manusia namanya. Makanya kalau sahabat, pemimpin Pak Imam, kepala BKM ada salah, jangan marah-marah. Mari saling memaafkan. Karena kepala BKM manusia, bukan malaikat. Pak Imam manusia, bukan malaikat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam pasti berdosa, pasti khilaf, pasti salah. Dan setiap yang pasti berdosa, yang pasti khilaf, yang pasti salah adalah at-tawabun. Segera bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ayah. Saya datang kemari karena saya pun ingin bertaubat. Saya datang kemari bukan mengajarkan ayah, bukan mengajarkan ustadz. Saya datang kemari untuk sharing nikmat, sharing berkah. Saling tukar pikiran di antara kita. Saya juga masih belajar Pak Ustadz. Saya senang sekali dapat bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan ke depan saya bisa hadir lagi kemari. Mengajak kita bersaudara, mengajak kita bersatu. Jangan terpecah belah. Makanya Pak Imam sebelum sholat jangan lupa Ustadz. Sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamami sholat. Lihat rapat. Istau sufufakum istaqimu wa tadilu wa la takhtalifun. Luruskan saf, lihat kiri kanan. Jangan renggang. Rapat di antara sunnah Rasul, rapat. Rapat kaki kita. Jangan masuk setan. Fala takhtalifun. Jangan renggang. Kenapa ayah kalau renggang? Kalau kita renggang,
fatahtalifu qulubakum. Kalau kalian renggang, nanti diantara pengurus kita saling cakar mencakar, saling ngejek mengejek, saling fitnah memfitnah. Di antara perangkat kampung kecil keplor, kalau kita renggang sholatnya, kita saling ribut, bertikai karena kita renggang. Jangan renggang, harus rapat, kokoh. Akhirnya kita kuat. Seperti tadi di depan, alhamdulillah kita rapat. Akhirnya kita nggak ribut di antara kita. Jangan ribut masalah khilafiyah dengan yang sunnah, karena sunnah itu adalah keikhlasan, kerelaan, keridoan seorang hamba mengabdi kepada Allah. Senang 8 rakaat tarawih, 8 rakaat pahalanya. Senang 20, 20. Bedanya gampang ayah. Kalau 8 rakaat mobil Avanza, kalau 20 Pajero Sport. Siapa pilih? Kok saya pilih Pajero Sport? Bek Rio. Sunnah itu bila dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan Pak Yunus, tak apo-apo. Ini kata orang Padang ya. Sunnah bila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tak apo-apo. Sebenarnya sunnah itu bila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan khasir, rugi kita meninggalkan sunnah. Semasa kita SMA, kuliah nggak pernah kita sholat. Kita sibuk dengan dunia, kita lupakan Allah. Hari ini kita sudah sadar, sedangkan umur kita sudah 45. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk kita dunia kita. Sunnah itu yang pertama tujirul wajib, melengkapi kekurangan pada wajib. Yang kedua tukmil, menyempurnakan kekurangan pada yang wajib tadi sholat. Yang ketiga untuk apa kita melakukan sunnah? Litakarrub, qarraba yukaribu, untuk mendekat diri kepada Allah. Yang keempat, untuk apa kita sibuk dengan sunnah? Membayar masa lalu. Dulu waktu masa lalu SMA, kuliah, nggak pernah kita sholat berjamaah, nggak pernah sholat, nggak pernah berpuasa. Ini saatnya kita sudah sadar. Alhamdulillah, Allah bukakan pintu hati. Ya Allah, berikan kepada hamba kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput hamba. Doa ini sangat mujarab, doa. Maka itu tadi alhamdulillah ayah kita beristighfar. Lalu kalau bisa, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barang siapa yang membaca ini ayat salasul marrah, salasul marrah Pak Ustadz, 3 kali dia ulang tadi yang saya sebutkan, maka apa yang dia cita-citakan, apa yang dia hajatkan dikabulkan oleh Allah. Apalagi sampai dia sebut asmaul husna 99, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah penyakit kanker tumor ganas sekalian. Curhatlah masalah kalian, hutang piutang kalian, dengan menyebut-nyebut dulu 99 asmaul husna. Ini perintah Allah, ini permintaan Allah kepada kita. Sami'na wa ata'na ya Allah, kami taat, kami patuh. Barang siapa yang bisa menghafal asmaul husna 99, lalu dia amalkan Ustaz, dari Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia sayang sama orang tua, sayang dengan istri, sayang dengan anak, lalu dia benar-benar bertakwa, Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, dibakar dosa-dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dibakar dosa antar kita, kita dengan ibu, dengan istri, dengan Pak Imam. Allahu Akbar. Ayah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih hidup di Matang Gelompang 2, Matang Gelompang 2 ya. Cari mereka yang pernah kita zolimi, cari mereka yang pernah kita khianati, cari mereka yang pernah kita racuni dengan narkoba. Sayang saya lihat, yang kena narkoba, yang meninggal itu cucu-cucu kita, saudara dari nenek, saudara dari kakek. Apa kita tidak sadar? Kita menjual narkoba, bahkan BD,
kita jual narkoba yang kena ujung-ujungnya saudara kita, saudara jauh kita meninggal akibat OD. Hati-hati ayah. Kata Imam Ghazali, mautun nas fi adatihim. Matinya manusia sesuai dengan hobinya, kebiasaannya. Ini kata Imam Ghazali ayah. Bukan kata saya. Mautun nas fi adatihim. Matinya manusia sesuai dengan hobinya, kebiasaannya. Orang yang hobinya ngebut di jalan, Ustadz, matinya di mana Ustadz? Orang yang hobinya ngebut di jalan, matinya di mana? Di jalan. Ada di masjid? Jarang. Orang yang hobinya mancing, biasanya matinya ketika mancing. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Orang yang hobinya nonton bola, orang Biren hobinya bola kaki. Sebelum nikah nonton bola, hobi bola. Punya anak hobi bola. Punya cucu masih hobi bola. Umur sudah 60 masih hobi bola. Insya Allah matinya di lapak bola. Orang yang hobinya berzikir, insya Allah matinya berzikir. Mereka yang hobinya ke masjid, insya Allah matinya di masjid. Orang hobinya duduk di majelis ilmu seperti ini, insya Allah matinya di majelis ilmu. Orang yang hobinya narkoba, insya Allah matinya OD. Hati-hati. Bagaimana kalau seandainya anak kita sudah kena narkoba? Yang pertama kita ru'yah. Yang kedua kita ajak 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itulah yang mencegah kita daripada perbuatan mungkar dan keji. Tak kala kita hendak melakukan kemaksiatan, diselamatkan oleh Allah karena sholat kita berjamaah 5 waktu di masjid. Tak kala kita melakukan kezoliman, kemaksiatan, diselamatkan oleh Allah, ditarik sama Allah, dilindungi sama Allah, dibentengi tubuh kita sama Allah karena sholat kita mantap, tepat waktu, berjamaah. Di mana azan dikumandangkan, berhenti sholat berjamaah. Insya Allah, Allah akan tolong kita. Tak kala kita mau isap sabu-sabu, ditolong sama Allah, dilindungi, dibentengi karena sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya nggak jelas, nggak berjamaah, suka bolong-bolong, ini mudah melakukan maksiat. Tak kala kita ingin melakukan maksiat, Allah nggak menyelamatkan, Allah nggak tolong, Allah nggak lindungi kita karena kita nggak benar sholatnya. Ayahanda bunda ikhwatal iman, yang terakhir, karena waktunya sudah terlampau panjang. Nanti insya Allah kita akan sambung ayah. Banyak tips-tips yang bagaimana kita bisa selamat di akhirat nanti. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, dibakar dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dibakar dosa antar kita. Yang ketiga, dibakar sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita di bulan suci Ramadan. Semua sifat-sifat buruk dibakar di bulan suci Ramadan. Hasad, dengki, ria, subah, hujub, pelit. Nah, ini pelit, ini penyakit. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Bisa ya, Ustadz. Harta bisa dibawa mati, tapi ingat sebelum mati, titip dulu ke masjid ini 50 juta, masjid tetangga 100 juta. Sebelum mati titip dulu, wakaf, hibah, sedekah sebelum mati. Jangan capek kita cari uang, banyak harta, waktu kita meninggal nggak ada yang kita bawa. Istri kawin lain, pas kita meninggal, istri kawin lain sama anak SMA bronjong. Hati-hati. Kita capek cari rezeki. Buktinya kalau kita wafat, masuk kubur, istri mau masuk ayah. Nggak mau, kasihan deh lo katanya. Sebelum meninggal, ayo, di sini ada pembangunan masjid. Ayo, bismillah. Sebelum meninggal, jangan tunggu mati. Dibakar sifat-sifat pelit, hasad, dengki. Allahu Akbar. Yang pertama, di bulan suci Ramadan dibakar dosa antara kita, dibakar dosa kita kepada Allah, dibakar sifat-sifat buruk kita. Insya Allah 9 hari lagi kita akan meraih kemenangan. Idul Fitri, Aidun dari kalimat ada yaudu, artinya back to basic. Kembali Allah sucikan. Kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap kita lahir dalam keadaan fitrah ayah. Anak Cina pi lahir fitrah. Hati-hati. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Kenapa kita bersyukur ayah? Tahu nggak ayah kenapa bersyukur? Kita lahir bapak kita Islam.
Lihat orang Cina, orang Yahudi, orang Kristen lahir dalam kalangan Kristen. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Abu-abahu, bapak mamanya, yuhawidani, wa yumajisani, wa yunasirani. Bapak mamanya lah yang membuat dia Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan lain kita akan berjumpa ya. Karena suara saya harus didukung sama air. Jadi kalau nggak didukung, Ustadz bisa agak sendak dia. Demikian insya Allah pada kesempatan lain. Insya Allah saya sering kok di Matang. Karena kuburan ayah saya di Tanoh-Ano. Kuburan ayah saya di Tanoh-Ano. Ini sekarang saya ke Tanoh-Ano dulu. Saya ziarah dulu, baru saya tembak ke sana, baru malamnya saya balik. Insya Allah pada kesempatan lain. Terima kasih banyak kepada ayah bunda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan saya satu, marilah umat Islam bersatu, jangan terpecah belah, jangan tergoda dengan Yahudi. Orang Yahudi ketawa-ketawa di sana. Kita diadu domba dengan yang sunnah-sunnah. Diadu domba sama orang Yahudi, akhirnya kita bertumpah darah. Mereka ketepuk tangan, senjata dikasih terus. Kita ribut, sayang kita. Kita jangan dibodohin. Kita orang-orang pinter, jangan ribut masalah far'iyah furu'. Tahu ayah artinya far'iyah furu'? Far'iyah furu' bukan asliyah. Kita nggak ribut masalah batangnya. Tapi yang kita ributkan masalah far'iyah furu', tangkai-tangkainya. Mbak Rio. Semua kita bersaudara. Inilah abad kebangkitan Islam. Islam harus bersatu di Biren, di Matang, Gelompang 2. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.